Imam Ahmad berkata, Muawiyah bin Amru telah menceritakan kepada kami. Saidah menceritakan kepada kami. Dari Amasi, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah, dari Nabi. Beliau bersabda, Adam dan Musa pernah saling berdebat. Musa berkata kepada Adam, Wahai Adam, engkau telah diciptakan Allah dengan tangannya sendiri. Dia telah meniupkan ruhnya ke dalam dirimu. Namun, engkau telah menyesatkan manusia dan mengeluarkan mereka dari surga. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda. Adam menjawab, Adapun engkau, Musa telah dipilih Allah dengan kalamnya. Apakah engkau mencela diriku atas suatu perbuatan yang tidak aku kerjakan? Padahal, Allah telah menetapkan hal itu atas diriku sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Beliau bersabda, akhirnya, Adam pun dapat membantah argumentasi Musa. H.R. Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasai juga meriwayatkan hadis di atas dari Yahya bin Habib bin Adi, dari Ma'mar bin Sulaiman, dari ayahnya, dari Al-Amas. At-Tirmidzi berkata, hadis ini gharib asing yang berasal dari hadis Sulaiman At-Taimi, dari Al-Amasi. At-Tirmidzi juga berkata, sebagian mereka juga meriwayatkannya dari Al-Amas, dari Abu Salih, dari Abu Sa'idi. Saya Ibnu Katsir berkata, demikian pula, Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar juga meriwayatkannya di dalam kitab Musnadnya dari Muhammad bin Mutsana, dari Mu'adz bin Asad, dari Al-Fadl bin Musa, dari Al-Amas, dari Abu Salih, dari Abu Sa'idi. Al-Bazzar juga meriwayatkannya. Amru bin Ali Al-Falas menceritakan kepada kami. Muawiyah menceritakan kepada kami. Dari Al-Amas, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah, atau dari Abu Sa'id, dari Nabi selanjutnya. Al-Bazzar menyebutkan hadis yang serupa dengan hadis di atas. Imam Ahmad berkata, Sufyan menceritakan kepada kami. Dari Amru, ia mendengar Taus, dan ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, Adam dan Musa pernah saling berdebat. Musa berkata, Wahai Adam, engkau adalah bapak moyang kami. Engkau telah mengecewakan dan mengeluarkan kami dari surga. Adam berkata kepada Musa, Wahai Musa, engkau telah dipilih Allah dengan kalamnya dalam riwayat lain. Disebutkan dengan risalahnya. Dia juga telah menulis Alkitab untukmu dengan tangannya. Apakah engkau mencela diriku atas suatu persoalan yang telah ditetapkan Allah bagiku 40 tahun sebelum Dia menciptakan aku? Selanjutnya, Rasulullah bersabda, akhirnya, Adam dapat membantah argumentasi Musa. Akhirnya, Adam dapat membantah argumentasi Musa. Akhirnya, Adam dapat membantah argumentasi Musa. H.R. Ahmad. Bukhari juga meriwayatkannya dari Ali bin Al-Madini. Dari Sufyan, ia berkata, kami menghafalnya dari Amru, dari Taus. Ia berkata, saya mendengar dari Abu Hurairah, dari Nabi. Beliau bersabda, Adam dan Musa pernah berdebat. Musa berkata, Wahai Adam, engkau adalah bapak moyang kami. Engkau telah mengecewakan kami dan telah mengeluarkan kami dari surga. Adam berkata kepada Musa, Allah telah memilih kamu dengan kalamnya dan telah menulis kitab Taurat untukmu dengan tangannya. Apakah kamu mencela diriku terhadap suatu persoalan yang telah ditetapkan Allah bagiku 40 tahun sebelum Dia menciptakan aku? Selanjutnya, Rasulullah bersabda, akhirnya, Adam dapat membantah argumentasi Musa. Akhirnya, Adam dapat membantah argumentasi Musa. Akhirnya, Adam dapat membantah argumentasi Musa. Demikianlah Rasulullah mengucapkannya sebanyak 3 kali. H.R. Bukhari. Sufyan berkata, Abu As-Sunnad telah menceritakan kepada kami dari Al-Arab, dari Abu Hurairah, dari Nabi dengan riwayat hadis seperti itu. 55 jamaah ahli hadis juga meriwayatkannya, kecuali Ibnu Majah melalui 10 jalur riwayat, dari Sufyan bin Uyainah, dari Amru bin Dinar, dari Abdullah bin Taus, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi dengan riwayat hadis yang serupa. Imam Ahmad berkata, Abdurrahman telah menceritakan kepada kami, Hamad telah menceritakan kepada kami, dari Ammar, dari Abu Hurairah, dari Nabi beliau bersabda, Adam pernah bertemu dengan Musa. Musa pun berkata kepada Adam, engkau adalah Adam yang telah diciptakan Allah dengan tangannya. Dia telah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepadamu. Dia juga telah menempatkan engkau di surga kemudian. Engkau melakukan apa yang telah engkau lakukan. Adam menjawab, engkau adalah Musa. Allah telah berbicara langsung denganmu. Dia telah memilihmu dengan risalahnya.
Dia juga telah menurunkan kitab Taurat kepadamu. Lantas, apakah aku yang mendahului, ataukah suratan takdir yang mendahuluiku? Musa berkata, tidak, tetapi suratan takdirlah yang mendahului. Akhirnya, Adam dapat membantah argumentasi Musa. Hr. Ahmad. Imam Ahmad berkata, Affan menceritakan kepada kami. Hamad menceritakan kepada kami. Dari Ammar bin Abi Ammar, dari Abu Hurairah, dari Nabi. Hamid juga menceritakannya dari Hasan. Dari seseorang Hamad berkata, orang yang dimaksud menurut dugaan saya adalah Jundub bin Abdullah al-Bajilil. Dari Nabi, beliau bersabda, Adam bertemu dengan Musa. Selanjutnya, Nabi menyebut hadis yang semakna dengan hadis tersebut. Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis secara tunggal dengan jalur riwayat di atas. Imam Ahmad juga berkata, Husain telah menceritakan kepada kami. Jarir telah menceritakan kepada kami, ia adalah Ibnu Hazm. Dari Muhammad, ia adalah Ibnu Sirin. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, Adam pernah bertemu dengan Musa. Musa berkata, engkau adalah Adam yang telah diciptakan Allah dengan tangannya dan dia telah menempatkan engkau di surganya. Dia Allah juga telah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepadamu. Engkau pun melakukan sesuatu yang telah engkau lakukan. Adam berkata kepada Musa, engkau adalah yang diajak bicara secara langsung oleh Allah. Dia Allah juga telah menurunkan Taurat kepadanya. Musa menjawab, ya. Adam berkata, apakah engkau mendapati hal itu telah tertulis sebagai suratan takdir bagiku sebelum aku diciptakan? Musa menjawab, ya. Rasulullah bersabda, akhirnya Adam dapat membantah argumentasi Musa. Akhirnya Adam dapat membantah argumentasi Musa. Hr. Ahmad. Begitu juga Hamad bin Zaid meriwayatkannya dari Ayub dan Hisham, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah yang diriwayatkan secara marfu. Demikian pula Ali bin Asim juga meriwayatkannya dari Khalid dan Hisham, dari Muhammad bin Sirin. Dan ini adalah hadis dengan syarat Bukhari dan Muslim. Dari jalur riwayat ini, Ibnu Abi Hatim berkata, Yunus bin Abdul Allah menceritakan kepada kami. Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami. Anas bin Iyad telah memberi kabar kepada kami. Dari Al-Haris bin Abi Diyab, dari Yazid bin Hurmus. Saya pernah mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, Adam dan Musa pernah berdebat di hadapan Tuhan mereka. Lalu Adam membantah argumentasi Musa. Musa berkata, engkaukah yang diciptakan Allah dengan tangannya? Lalu dia meniupkan rohnya di dalam dirimu. Dia juga memerintahkan malaikat untuk bersujud kepadamu. Dia juga menempatkan dirimu di dalam surganya. Dan engkau pula yang menyebabkan manusia diturunkan ke bumi karena kesalahanmu. Adam menjawab, engkaukah yang dipilih Allah? Dengan risalahnya dan kalamnya, dia telah menurunkan lembaran-lembaran al-alwah, yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang segala sesuatu dan dia mendekatkan dirinya untuk menyelamatkan dirimu. Berapa lama engkau mendapati kitab Taurat yang telah ditulis oleh Allah? Musa menjawab, 40 tahun. Adam berkata, apakah engkau menemukan di dalamnya ayat yang berbunyi, dan durhakalah Adam kepada Tuhan, dan sesatlah ia. Q.S. Tahaha 121. Musa menjawab, ya. Adam kembali bertanya, kalau begitu, mengapa engkau mencela diriku atas perbuatan yang telah ditetapkan oleh Allah bagiku untuk mengerjakannya, yaitu ketetapan yang sudah tertulis 40 tahun sebelum dia menciptakan aku? Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, akhirnya Adam dapat mengalahkan argumentasi Musa. Hr. Muslim. Al-Harits berkata, Abdurrahman bin Hurmus juga telah meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi dengan riwayat seperti itu. Imam Muslim juga telah meriwayatkannya dari Ishaq bin Musa al-Ansari, dari Anas bin Iyad, dari Al-Harits bin Abdurrahman bin Abi Subab, dari Yazid bin Hurmus dan Al-Arag, dari Abu Hurairah, dari Nabi dengan riwayat hadis seperti itu. Imam Ahmad berkata, Abdurrazak telah menceritakan kepada kami. Mamar telah memberitahukan kami. Dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah bersabda, Adam dan Musa pernah saling berdebat. Musa berkata kepada Adam, wahai Adam, engkaukah yang menyebabkan anak-anak keturunanmu masuk ke neraka? Adam menjawab, wahai Musa, Allah telah memilihmu sebagai nabi dengan risalahnya dan kalamnya. Allah juga telah menurunkan Taurat kepadamu lalu, apakah ada di dalamnya ayat bahwa
Dia telah menurunkan aku dari surga? Musa menjawab, "Ya, Rasulullah bersabda." Akhirnya Adam dapat mengalahkan argumentasi Musa. Hadis ini diterima dengan syarat Bukhari dan Muslim. Namun, keduanya Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadis seperti ini. Berkaitan dengan ucapan Nabi Musa, "Engkaukah Adam yang menyebabkan anak-anak keturunanmu masuk neraka?" Ini adalah riwayat yang mungkar, tidak benar. Demikianlah, jalur-jalur riwayat hadis ini berasal dari Abu Hurairah. Ada juga riwayat hadis seperti ini yang berasal dari Hamid, Abdurrahman, Zakwan Abu Salih As-Saman, Taus bin Kisan, Abdurrahman bin Hurmus al-Arai, Ammar bin Abi Ammar, Muhammad bin Sirin, Hamam bin Munabih, Yazid bin Hurmus, dan Abu Salamah bin Abdurrahman. Al-Hafiz Abu Ya'la al-Mausuli juga meriwayatkan hadis tersebut di dalam Musnadnya dari hadis Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ia berkata, Al-Harits bin Miskin al-Misri menceritakan kepada kami. Abdullah bin Wahab menceritakan kepada kami. Hisham bin Sa'ad mengabarkan kepada kami. Dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya. Dari Umar bin Khattab. Dari Nabi beliau bersabda, Musa pernah berdoa, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah Adam kepada kami yang telah mengeluarkan kami dengan dirinya sendiri dari surga." Allah kemudian memperlihatkan Adam kepada Musa. Musa bertanya, "Engkaukah Adam?" Adam menjawabnya, "Ya." Musa berkata, "Engkaukah orang yang telah ditiupkan ruh Allah di dalam dirimu? Allah telah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepadamu. Allah juga telah mengajarimu semua nama." Adam menjawab, "Ya." Musa kembali bertanya, "Apa yang mendorongmu untuk mengeluarkan kami dan dirimu sendiri dari surga?" Adam pun menjawabnya, "Siapa kamu?" Musa menjawab, "Saya Musa." Adam berkata, "Engkau Musa Nabi Bani Israel. Engkaukah Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah dari balik hijab tabir, tanpa perantara di antara makhluknya antara engkau dan dia?" Musa menjawab, "Ya." Adam berkata, "Engkau mencelaku atas suatu persoalan yang sebelumnya telah ditetapkan. Allah yang maha bijaksana dan maha agung." Selanjutnya, Rasulullah bersabda, "Akhirnya, Adam dapat mengalahkan argumentasi Musa." Akhirnya, Adam dapat mengalahkan argumentasi Musa. Abu Daud juga meriwayatkan hadis tersebut dari Ahmad bin Salih al-Misri. Dari Ibnu Wahab, Abu Ya'la berkata, Muhammad bin al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami. Abdul Malik bin As-Sabah al-Misma'i telah menceritakan kepada kami. Imran telah menceritakan kepada kami. Dari Ar-Radini, dari Abu Miljas, dari Yahya bin Yamar, dari Ibnu Umar. Dari Umar Abu Muhammad berkata, menurut dugaanku yang lebih kuat, ia menganggapnya sebagai hadis marfu. Rasulullah bersabda, Adam dan Musa pernah saling bertemu. Musa berkata kepada Adam, "Engkau adalah bapak moyangnya manusia. Allah pernah menempatkan dirimu di surganya. Allah juga telah memerintahkan malaikatnya untuk bersujud kepadamu." Adam berkata, "Wahai Musa, apakah engkau tidak mengetahui bahwa hal itu telah tertulis, telah ditakdirkan untukku?" Rasulullah bersabda, akhirnya, Adam dapat mengalahkan argumentasi Musa. Akhirnya, Adam dapat mengalahkan argumentasi Musa. Sanad-sanad hadis ini tidak bermasalah. Walau alam, hadis tersebut juga telah dikemukakan sebelumnya. Dari riwayat hadis Al-Fadl bin Musa, dari Al-Amas, dari Abu Salih, dari Abu Sa'id. Selain itu, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Affan, dari Hamad bin Salama, dari Hamid, dari Al-Hasan, dari seseorang. Hamad berkata, "Saya menduga orang yang dimaksud adalah Jundub bin Abdullah al-Bajili." Dari Nabi, Adam dan Musa pernah saling bertemu. Selanjutnya, ia menyebutkan hadis tersebut secara maknawi.